Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Isnaini. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 20180033413. Hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan pengambilan video praktik pembelajaran sebagai prasyarat ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Berikut saya tayangkan hasil video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat? Masih. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Semoga apa yang dilaksanakan hari ini, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini memperoleh barokah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kalian dimudahkan dalam menuntut ilmu. Oke, yang pertama berarti absen dulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Oke, dari yang pertama Syafiq. Oke. Rasya. Azhar. Habib. Alvin. Hadir. Diana. Sinta. Zida. Tiara. Farid. Fai. Oke. Dewi. Iva. Oke. Haidar. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Ada 3 orang. Kila, terus Nina, Tita. Kenapa? Nina sakit. Sudah. Yang kemarin sakit demam itu katanya. Demam sama apa? Batuk pilek. Oke, kita doakan teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan sehingga bisa bergabung kembali dengan kita dan juga menuntut ilmu bersama. Oke, nah sebelum kita mulai, tolong siapkan dulu bukunya. Pastikan buku yang akan kalian gunakan itu ada di meja kalian. Itu Iba. Oke. Gabung sama temennya. Boleh. Ya, bukunya sudah disiapkan di meja. Buku tulisnya dikeluarkan. Yuk, di atas meja. Terus kemudian bajunya sudah dimasukkan semuanya. Apakah ada sampah di bawah kalian? Kalau ada diambil, nanti dibuang ke tempat sampah ketika istirahat. Berarti punya gambar nih, perhatikan. Ada gambar seperti di samping, di belakangnya berarti atau di sampingnya berarti. Coba perhatikan. Perhatikan gambar di bawah ini. Saat kamu sedang mengikuti lomba tarik tambang dalam rangka HUT RI kemarin, apakah kamu merasakan bahwa denyut jantungmu berdetak lebih cepat dari biasanya? Ya, pada kemarin. Ya, kemarin sama-sama sudah mengikuti lomba
lomba pas lomba makan kerupuk. Kalau lomba makan kerupuk mari deg-degan ya. Deg-degannya karena panik, kerupuknya bisa habis nggak, bisa menang nggak ya? Ya, salah satu pemacu denyut jantungnya bertambah itu juga karena panik. Panik itu juga. Kalau kamu panik biasanya deg-degan lah, ya kan? Biasanya kan deg-degan. Nah, makanya. Kemudian mengapa hal itu terjadi? Kira-kira kenapa kok bisa denyut jantungnya bertambah ketika kamu melakukan lomba atau kemarin ada lomba lari, kemudian ada beberapa lomba yang membutuhkan energi banyak. Nah, kira-kira kenapa? Karena darah yang dibutuhkan lebih banyak. Iya, darah yang dibutuhkan lebih banyak karena kita ketika kamu deg-degan pasti diimbangi nggak dengan ngos-ngosan, ya kan? Nah, karena ketika mengikuti olahraga itu butuh tenaga yang banyak nggak kira-kira? Ya, banyak mana daripada kamu duduk kayak gini? Banyak ketika olahraga. Benar nggak kira-kira jawabannya? Benar. Nah, kita lihat benar apa enggaknya. Nanti akan kita buktikan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kira-kira apakah ada hubungan antara aktivitas dengan denyut jantung kita? Jadi aktivitasmu antara kamu duduk, kemudian kamu olahraga, atau pas kemarin ikut lomba tarik tambang, kira-kira ada hubungannya enggak dengan frekuensi denyut jantung? Ada. Tambah deg-degan ya dengan denyut jantung dulu. Tambah kalau duduk gini deg-degan enggak? Enggak, biasa. Oh, kalau nanti kalian olahraga, kira-kira deg-degannya lebih cepat apa lebih lambat? Lebih cepat. Apakah benar? Nah, nanti kita buktikan ketika kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, nah sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran di dalam, Bagi minta tolong kalian melaksanakan pretest seperti yang tampil di layar ataupun sudah ada di meja kalian masing-masing. Silahkan scan kode barcode-nya ataupun mengopikan pada link yang menggunakan laptop. Kalau yang pakai HP Android bisa langsung scan barcode-nya. Silahkan kerjakan pretest-nya dengan baik. Waktunya nggak usah lama-lama, cukup 3 menit saja dimulai dari sekarang. Yuk, silahkan. Belajarnya ditingkatkan lagi ya, tapi belajar nggak tadi malam? Oke, belajar. Nah, kita lanjutkan. Nah, tujuan kita belajar hari ini apa sih? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada yang pertama, menentukan besarnya frekuensi denyut jantung. Jadi hari ini kalian akan belajar bagaimana cara menghitung frekuensi denyut jantung. Kemudian yang kedua adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Nanti ada beberapa faktor yang harus kalian ketahui pada kegiatan pembelajaran ini. Nah, nanti bisa melalui membaca bahan ajar yang sudah ada di kalian, atau juga bisa beberapa literasi digital yang bisa kalian gunakan dengan HP Android yang ada di depan kalian ataupun dengan laptop. Kemudian 3 itu adalah mengukur batas frekuensi denyut jantung maksimum yang sesuai dengan kemampuan tubuh ketika berolahraga. Nah, jadi biar kalian tahu dulu, aku mau olahraga.
Nah, kira-kira berapa sih frekuensi denyut jantungku maksimal yang harus aku jaga biar jangan sampai hal-hal negatif terjadi. Nah, itu juga harus kalian ketahui. Nah, selanjutnya nanti ada teknik penilaian. Jadi ada beberapa teknik penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama ada penilaian sikap. Ya, sikapnya meliputi ada disiplin. Nah, ini tadi ada yang terlambat nggak? Enggak. Kemudian ada kerjasama. Kerjasamanya nanti dilihat di masing-masing kelompok. Kalau sampai nanti ada yang salah satu anggotanya nggak diajak kerjasama, maka nilainya gimana? Terus ya kurang ya. Jadi makanya tolong manfaatkan itu sebagai ajang untuk kerjasama, belajar bekerjasama dengan teman satu kelompok atau satu tim. Kemudian berkolaborasi. Berkolaborasinya itu nanti dalam menyelesaikan LKPD. Jadi nanti kalian akan dapat LKPD semuanya dan nanti kalian akan menyelesaikan LKPD-nya itu dengan diskusi bersama. Nah, selanjutnya ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini meliputi penyelidikan. Jadi nanti masing-masing kelompok akan melakukan penyelidikan atau percobaan. Nah, yang nanti kemudian hasilnya akan dikomunikasikan. Jadi yang dinilai adalah ketika kalian melakukan penyelidikan, diskusi, dan juga ketika komunikasi. Komunikasinya apa? Presentasi. Jadi masing-masing kelompok nanti menyampaikan hasil diskusinya bersama atau kerjasamanya di depan kelompok lainnya. Oke? Kemudian yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan. Jadi nanti ada evaluasi lagi di akhir menggunakan aplikasi Google Form seperti tadi yang sudah kalian lakukan ketika tes. Oke, sampai di sini terkait dengan penilaian bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya nanti manfaat apa sih yang diperoleh ketika kegiatan pembelajaran berlangsung? Kira-kira apa manfaatnya yang bisa kalian peroleh? Apa manfaatnya? Mengetahui cara mengukur frekuensi denyut jantung dan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Ya, mengetahui cara mengukur frekuensi denyut jantung dan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Oke, siap untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Oke, kalau siap kita mulai. Ini intinya. Openingnya ini. Oke, siap ya. Nah, oke, sebelumnya Mbak hanya mengingatkan, Mbak juga perlu mengingatkan bahwa bijaklah dalam menggunakan HP, Android yang sudah kamu bawa dan juga laptop yang ada di depan kalian. Pastikan digunakan dengan baik untuk kegiatan pembelajaran. Oke? Ya. Berarti punya video. Silahkan nanti kalian amati, kalian cermati video ini tentang apa. Nah, ini tentang ada kaitannya dengan masalah yang pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini dan juga masalah yang akan kita pecahkan hari ini. Oke, siap? Semuanya untuk menyaksikan? Ya. Perhatikan semuanya ya. Tata lari dari Kapal Open 10K dalam rangkaian dengan hari olahraga nasional 2022. Sementara itu sejumlah pelari mengalami sesak nafas yang harus mendapat penanganan medis. Sebagian peserta lomba lari dari papan Open 10K ini langsung mendapat penanganan darurat saat mengikuti lomba pagi. Sementara itu, ajang lomba ini juga diwarnai insiden tragis. Salah satu peserta tidak sadarkan diri. Jadi informasi apa yang kalian peroleh? Satu orang, Azhar? Oke, orang lari maraton terus kena serangan jantung. Nah, kira-kira sebabnya apa kok bisa terjadi seperti ini? Pak, serangan jantung. Ya, maksudnya kenapa pelari tadi bisa kena serangan jantung? Belum sarapan? Oke, belum sarapan. Hah? Belum
Kaget ya, mungkin kaget ya. Kaget mungkin yang biasanya nggak pernah lari, terus lari sekalinya lari maraton yang jaraknya jauh sekali. Nah ini kira-kira menurut kalian itu jadi masalah ya? Oke. Coba selidiki apakah video ini ada kaitannya dengan video yang pertama. Siap ya untuk melihat video ini ya? Kita lihat videonya tentang apa? Masih tentang seorang pelari juga.
yang benar. Nah, jantung kan di sini, tapi kok kita bisa ukurnya di sini? Nah, karena apa? Nah, nanti juga bisa kalian cari di situ. Nah, yang tepat kita bisa mengukur frekuensi denyut jantung itu juga dengan cara mencari denyut nadi yang ada di pergelangan tangan. Nah, caranya bagaimana? Yuk diangkat tangannya bareng-bareng. Yuk diangkat tangannya. Kemudian yang satu menelusuri. Kita cari denyut jantungnya dengan denyut nadinya dengan tangan. Kemudian kalau sudah kita tekan sampai di bawah pergelangan tangan ditekan. Ada yang merasakan sesuatu yang berdenyut? Nah, rasa enggak? Nah, itu adalah denyut jantungmu, atau kalau karena kita di sini mengukurnya di nadi, itu makanya sama disebut juga dengan denyut nadi. Rasa? Nah, tadi dari video tadi diperoleh informasi berapa frekuensi denyut jantung normal. 60 sampai 100 itu dalam kondisi normal, artinya dalam kondisi biasa seperti ini. Kalau dalam duduk aja kamu lebih dari itu berarti normal apa enggak? Nah, jadi harus periksa ke Pak Dokter kira-kira ada apa. Nah, oke, sekarang sambil kita mulai mengerjakan, sebelum kita mulai mengerjakan
AE dan Diana. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, ingin kamu bisa merumuskan masalah. Bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap frekuensi dan jantung? Hipotesis. Bentuk jantung laki-laki lebih kecil dibanding perempuan, sehingga jantung laki-laki lebih banyak. Semakin banyak aktivitas itu semakin banyak frekuensi denyut jantung. B. Semakin sedikit durasi waktu melakukan aktivitas itu semakin sedikit frekuensi denyut jantung. Dua faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung adalah jenis kelamin, umur, aktivitas kegiatan, durasi aktivitas fisik. Oke, silakan tanyakan. Ada yang mau? Sekian dari Ada yang mau bertanya dulu? Apakah ada pertanyaan dulu yuk? Silakan. apakah ada pertanyaan? Boleh tanya yuk, silakan. Dijawab bertanya. Kalau enggak, silakan ditutup yuk. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan 1A. Semakin cepat aktivitas tubuh, semakin cepat proses denyut jantung. B. Semakin lama terus waktu melakukan aktivitas tubuh, semakin cepat denyut jantung. Faktor-faktor yang mempengaruhi jantung adalah kelamin, umur, posisi tubuh, aktivitas tubuh. Ya, oke. Ada yang mau? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Apakah ada yang bertanya? Ada. Dek, sabar. Di video. Di depannya disumungkan. Ya. Ada. Dari depan sini lah. Ada. Faktor apa yang berpengaruh terhadap kecepatan denyut nadi? Kamu, yuk, silakan. Yang mempengaruhi kecepatan denyut jantung adalah jenis kelamin, umur, posisi tubuh, aktivitas tubuh. Oke, nah ini mau tanya boleh? Tanya. Nah, itu jawabannya dari nomor 1. Ya. Saya bertanya, apakah denyut nadi dan denyut jantung itu sama? Denyut jantung dan denyut nadi sama karena denyut pada pembuluh nadi atau arteri yang terlampau pada dinding pembuluh darah, arteri dapat saat terjadi gerakan atau aliran darah akibat kontraksi jantung. Bisa diterima? Bisa? Kalau kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira dari hasil pengamatanmu mana yang berbeda dari penjelasan tadi? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, terkait denyut jantung. Denyut jantung itu sama nggak sama denyut nadi? Sama, karena nadi merupakan jadi hasil dari kontraksi jantung. Jadi kontraksi jantung ketika ada dinding jantung berkontraksi, maka gelombangnya tak kontraksi itu akan sampai ke setiap pembuluh nadi. Ya, makanya besarnya denyut nadi sama dengan denyut jantung pada orang yang normal, yang sehat. Memang ada beberapa kasus pada orang yang mengalami kelainan, maka akan terjadi perbedaan. Cuma rata-rata pasti sama. Makanya tadi kalian menghitung denyut jantung dengan cara menghitung denyut nadi yang ada di pergelangan otak. Nah, oke. Nah, selanjutnya kemudian ada terkait frekuensi tadi. Terkait yang apa namanya? Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang tinggi yang mana? Yang
jantung yang paling tinggi? Lari kecil. Oke, kemudian kalau ya dari menit 1 menit, kemudian 2 menit dan 2 menit, mana yang frekuensi denyut jantungnya lebih tinggi? 2 menit. 2 menit itu berarti durasi. Nah, berarti bisa disimpulkan dari kegiatan praktikum kalian, semakin berat aktivitas bisa disimpulkan bahwa semakin berat aktivitas kegiatan tubuh, maka frekuensi denyut jantungnya bagaimana? Semakin tinggi atau semakin cepat. Kemudian kalau durasinya lebih lama, berarti frekuensi denyut jantungnya juga lebih lama. Oke, sampai di sini kita simpulkan bersama. Oke, kita simpulkan bersama kegiatan pada hari ini. Apa itu frekuensi denyut jantung? Ya, satu orang silakan. Frekuensi denyut jantung adalah banyaknya denyut jantung dalam satuan menit. Ya, dalam satuan menit, berarti dalam 1 menit. Kemudian cara mengukur denyut jantung bagaimana? Dengan menghitung denyut jantung bergejala. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut nadi apa saja? Denyut kelamin, terus suhu, terus aktivitas ion. Ya, ion. Aktivitas atau durasi juga sama. Bisa sekarang sama. Oke. Nah, sekarang pengaruh jenis aktivitas terhadap frekuensi. Aktivitas tubuh semakin cepat frekuensi denyut jantung. Oke. Ya, jadi menurut Dinda semakin tinggi semakin berat aktivitas tubuh, maka akan semakin tinggi juga frekuensi denyut jantungnya. Nah, selanjutnya kalau terkait dengan waktu durasi, berarti gimana? Radio Rasya. Semakin lama durasi waktu semakin tinggi frekuensi denyut jantung. Oke. Jadi semakin lama durasi waktu kalian melakukan aktivitas, maka akan semakin lama, semakin besar juga frekuensi denyut nadi. Oke. Dan selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Refleksi kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, buat kita tolong. Yang pertama, apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Silakan ditulis di situ. Dan tuliskan 2 hal. Yang pertama, apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Yang kedua, hal baru apa yang kalian peroleh? Oke, tuliskan 2 hal.
semuanya? Terima kasih. Nah, ini dari evaluasi kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir tadi. Nah, selanjutnya, nah ini siapa kelompok terbaik? Kelompok 1 kah? Kelompok 2 kah? Atau kelompok 3? Semua, amin. Semuanya. Tapi tetap harus ada satu yang terbaik. Tidak bisa kalau semuanya, yang namanya pemenangan cuma satu, yang lain tidak bisa. Kalau banyak ya tidak bisa. Kira-kira siapa? Dari penilaiannya Bu Alfi, kelompoknya yang baik, yang minimal kerja kelompoknya bagus, kemudian tadi juga kompak. Kelompoknya siapa? Bapak yang merasa kelompoknya seperti itu? IPA. Kelompoknya IPA kah? Atau kelompoknya Alvin? Kelompoknya siapa? Kelompok 3. Ada pembagian tugasnya juga bagus, presentasinya ya sudah ada pembagian kamu lah, maksudnya ada pembagian tugas dengan baik, kemudian mengerjakan LKPD-nya juga walaupun ada beberapa yang kurang tepat, tapi secara keseluruhan bisa mengerjakan. Oke? Nah, untuk kelompok lain nggak usah berkecil hati, masih ada kesempatan lagi untuk belajar lebih baik lagi. Nah, oke, kita tindak lanjut untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, Bu Alfi tadi dari hasil pengamatan Bu Alfi terkait dengan semua sikap dari kegiatan awal sampai akhir. Yang pertama perlu Bu Alfi soroti adalah kolaborasi. Jadi ada beberapa kelompok yang belum bisa kerjasama dengan temannya. Ada yang sudah bisa, nah yang masih memilah-milah temennya, aku nggak cocok sama ini ya, tolong itu dirubah, besok bisa kerjasama dengan baik dengan temennya, membagi tugasnya juga dengan baik, diskusi menyelesaikan masalahnya juga baik. Nah, itu saja dari Bu Alfi untuk hari ini. Nah, untuk selanjutnya nanti kegiatan pertemuan selanjutnya tolong laporan kegiatan percobaan atau penyelidikan terkait dengan frekuensi denyut jantung hari ini dikumpulkan ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya selain itu kita akan membahas terkait dengan kelainan jantung. Oke. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dulu dengan doa bersama-sama. Yuk silakan ketua kelas memimpin doa. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unesa, 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 Unesa. 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 Unesa, 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 Unesa. Satu langkah di depan. Di depan.